Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik otonomi daerah. Saya Yuli Keramawati dengan NIM C3A119248 akan menjelaskan mengenai pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari dua kata. Yang pertama auto yang berarti sendiri, kemudian namos yang berarti rumah tangga. Dengan demikian, otonomi daerah adalah wewenang, hak, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di dalam batas-batas wilayah dan wewenang dari pemerintah daerah, di mana pengaturannya berdasarkan prakarsa sendiri, namun sesuai dengan sistem NKRI. Kemudian ada dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Nama saya Regita Dwi Asti dengan NIM J3A119179. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori otonomi daerah. Ada beberapa landasan teori otonomi daerah. Yang pertama ini ada asas otonomi. Nah, berikut ada beberapa asas otonomi. Yang pertama, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas kepentingan umum. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalitas. Yang keenam, asas efisiensi. Yang ketujuh, asas proporsionalitas. Yang kedelapan, asas efektivitas. Dan yang kesembilan, asas akuntabilitas. Landasan teori yang kedua adalah desentralisasi. Nah, desentralisasi ini adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintah di Indonesia. Nah, desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya seperti dana, sumber daya manusia, dan lain-lain dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, dasar pemikiran yang melatar belakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan juga pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Landasan teori yang ketiga adalah sentralisasi. Nah, sentralisasi dan desentralisasi ini sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya seperti pemerintah daerah. Dan tujuan baik dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat itu lebih efektif dan efisien. Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru, di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah. Sayangnya, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat, bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia.
Nah, jiwa desentralisasi di Indonesia adalah melepaskan diri sebesarnya dari pusat, bukan membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah. Perkenalkan, nama saya Fatma Zuleyha Nurmala dengan NIM J3A 219327 akan membahas tentang pemeran penting dalam otonomi daerah. Dalam otonomi daerah selalu identik dengan yang namanya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang sering kita sebut dengan APBD. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam menyelenggarakan suatu pemerintah sangat penting karena pemerintah daerah tidak dapat melakukan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan. Inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah dampak daripada adanya otonomi daerah. Dampak daripada adanya otonomi daerah ini ada dua, dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positifnya adalah daerah menjadi lebih leluasa untuk menampilkan ciri khas kebudayaan dari daerahnya masing-masing. Yang kedua, daerah menjadi lebih leluasa juga menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing. Yang ketiga, dana yang didapatkan lebih besar daripada dana yang didapatkan dari hasil birokrasi pemerintah pusat. Dan yang terakhir adalah dana yang didapatkan dapat digunakan untuk membuat program ataupun rencana untuk pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah dampak negatif dari otonomi daerah adalah ini memperbesar peluang dan kemungkinan oknum-oknum daerah untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan NKRI dan bertentangan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan dan perselisihan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksinya. Yang utama, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. 18 di bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi. Maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lainnya. Kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Demokratisasi pemerintahan juga berarti adanya transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang harus dipikul, siapa yang diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karya politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif. Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola baik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama
memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif dalam menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Di sini ada beberapa prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Prinsip yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada ekonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah-daerah. Serta antar daerah juga terjadi hubungan yang serasi. Kemudian, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan otonomi daerah. Lalu selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang terakhir, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi daerah memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang nomor 2, memilih pimpinan daerah. 3, mengelola aparatur daerah. 4, mengelola kekayaan daerah. 5, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain yang berada di daerah. 7, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang kewajiban daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki oleh daerah, yaitu 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. Menyediakan fasilitas kesehatan. 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10. Melestarikan lingkungan hidup. 11. Mengelola administrasi kependudukan. 12. Melestarikan nilai sosial budaya serta urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya dari pembahasan di atas adalah dengan adanya otonomi daerah ini, maka setiap daerah akan diberi kebebasan untuk menyusun program kerjanya dan mengajukan kepada pemerintah pusat. Nah, hal ini akan sangat berdampak positif dan
akan memajukan daerah tersebut apabila orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi akan berdampak negatif atau sebaliknya apabila orang atau badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui bagaimana mengenai cara menyusun perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.